2023. Kalau peraturannya konsisten, kami sangat sabar Pak, sabar sekali. Tapi kami, umur saya itu 32 tahun, tapi saya mengabdi sudah 12 tahun. Saya sangat sabar menunggu teman-teman Bapak Ibu guru agama yang K2. Saya sangat sabar kalau peraturannya seperti itu. Tapi kekecewaan kami, kenapa ada mereka yang baru 3 tahun sudah bisa masuk? Karena mereka memiliki peluang yang sangat besar dan memiliki formasi yang terbuka banyak. Saya di sekolah Pak, di SD Barang-Barang, Desa Kabuloang, saya sisa sendiri guru agama yang belum masuk P3K. Yang lainnya semua, bahkan ada yang duluan saya masuk Pak daripada mereka. Tapi mereka semua sudah masuk. Saya tinggal sendiri. Guru agama. Guru kelas sudah habis Pak, masuk semua. Yang ada sisa saya guru dengan staf-staf yang masih mau bertahan dengan gaji dana bos. Mereka bertahan. Ada yang hanya mundur saja, tanpa diberhentikan mereka mundur karena kontrak sudah tidak ada. Mereka beranggapan bahwa apa yang mau diharap? Gaji tidak usah dibilang, semua sudah tahu. 500. Teman-teman di sini, kami semua rata S1. Tidak ada yang guru baik di sini bukan S1. Ada yang honornya cuma 200 per bulan. Ada yang 300. Ada yang sesuai per jam. Saya alhamdulillah bersyukur. Kepala sekolah saya masih menggaji 500 satu bulan. Saya bersyukur. Tugas kami sama dengan P3K. Datang setiap hari. Pulang jam 12, bahkan lewat. Kalau kepala sekolah yang tegas, kita tidak berani pulang kalau kepala sekolah masih ada tugas tambahan yang lain. Kami sangat pahami itu. Kalau memang anggaran daerah tidak mencukupi, kami sangat paham itu. Bapak Ibu, minta maaf saya berbicara di sini. Inilah waktunya kami untuk mengeluarkan, karena kami cuma full memori HP, selalu bergosip di HP full saja. Bahkan kadang HP saya tidak bisa terbuka gara-gara membahas ini dan itu. Harapan kami dari awal ada pembukaan penerimaan P3K. Oh alhamdulillah ada, karena kami beranggapan ada dapodik di sekolah yang sistem bisa baca. Sistem bisa baca itu dapodik. Maka kami berharap pemerintah membuka pendaftaran sesuai dapodik yang betul-betul ada, yang pada waktu itu 2021. Dapodik lihat, oh guru ini mengajar mulai tahun 2021, 2011, ada yang 2009, bahkan ada yang 2005 belum terangkat. Saya pikir begitu Bapak Ibu cara pengangkatannya. Ternyata dites. Jadi dites lagi, ada peluangnya lagi yang mudah-mudah masuk, bisa lolos mendaftar. Jadi harapannya ya itu lagi peraturan dari pusat, yang berharap cuma yang masuk K2, yang mudah-mudah itu berharap nilainya tinggi baru bisa lulus. Nah di tahun 2023 itu tidak dites, ada namanya observasi. Kami diobservasi. Harapan kami, kalau saya sendiri memang tidak ada harapan, karena aturannya kan didahulukan K2, didahulukan yang lebih tua. Setelah itu sisanya kalau memang K2 tidak cukup 85, ditambahkan masuk P3 yang muda, yang dibawa K2. Yang membuat kami kecewa itu masih ada yang baru 3 tahun honor, mereka sudah bisa masuk. Tapi kami yang sudah lebih 10 tahun tidak bisa masuk karena formasinya sedikit. Apalagi kami baru diusung tahun ini. Tambah parahnya lagi, di 2024 buka lagi kabupaten yang tidak mengusulkan formasi, masuk lagi di kabupaten Mamuju. Kami tambah down. Tidak ada lagi harapan, pupus. Yang ada kami harus sabar. Itu saja yang kami perkuat, ikhlas dan sabar. Gaji 500.000 per bulan, kami ikhlas dan sabar. Mohon izin pimpinan, sebelum saya akan tambahkan, tadi dari Dinas, dari BKD semua sudah menyampaikan bahwa ternyata kehadiran kami pada awal ini adalah tidak memberikan solusi yang baik.
ada berbicara soal karena berartinya aturan yang sampai 30%, tapi ternyata tadi yang disampaikan keuangan melanggar juga. Seharusnya kan harus konsisten dengan apa yang menjadi sebuah aturan. Yang pertama, yang kedua, ternyata tadi dari Dignas menyampaikan bahwa ternyata apakah data itu hanya sekedar formalitas saja, tapi tidak menjadi suatu acuan untuk diangkat menjadi ASN 3K, karena nyatanya di lapangan kan banyak juga sekolah yang memerlukan itu. Misalnya di teman-teman sekolah lain, di situ kan tidak ada guru PAI-nya, apa itu PNS berstatus 3K maupun PNS. Kan sudah lama, bahkan sudah sampai 10 tahunan tidak ada di situ. Tapi apakah memang itu diperhatikan atau bagaimana? Laporan itu hanya apa yang tahu, kembalikan di situ. Jadi melalui kesempatan ini, mohon maaf Pak Sekretaris, betul-betul data itu valid. Karena di tempat saya itu tidak ada PNS-nya Pak, hanya kepala sekolah yang PNS. Yang lain semua guru honorer, termasuk guru PAI-nya. Jadi kalau berbicara data, saya kira makanya saya katakan apakah data ini secara komunitas, tapi bukan menjadi suatu acuan. Ya, itu mungkin Pak terkait dengan. Iya. Jadi silakan pergantian bicara. Masih ada mau disampaikan. Nanti saya kasih kesempatan juga yang lain. Silakan Ibu, selesaikan dulu. Sebentar. Ya. Jadi solusinya bagi menurut saya kalau memang kami tidak bisa dimasukkan ke dalam P3K tahun 2024, tidak ada formasi, nanti terbuka tahun 2025. Apakah tidak ada peraturan yang bisa menaikkan gaji kami? Misalnya contoh, saya kan di sekolah sudah sendiri honorer guru. Dari dulu kan sebelum adanya P3K itu satu saja PNS-nya, wali kelas 1 dengan kepala sekolah 2. Sudah terangkat 3 pertama, baru masuk lagi 2. Jadi semua honorer guru itu sisa saya. Apakah dana bos itu tidak bisa menaikkan gaji kami yang sisa honorer ini yang tidak bisa masuk ke dalam P3K? Tetapi harus ada peraturan dari Bupati, karena kepala sekolah kalau tidak ada surat edaran turun, mereka tidak akan pernah mau menaikkan gaji kami. Sedangkan ada perintah, masih banyak saja tidak ikuti, apalagi tidak ada surat dari atas turun pengurus perintah. Tidak mesti sama dengan P3K kalau memang sekolah tidak mampu, tapi kami butuh dinaikkanlah dari dana itu kalau memang bisa. Terima kasih. Oke, cukup Bu. Ya, silakan yang lain sebelum Ibu ini diulang tadi. Silakan Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf Pak Ketua, saya sendiri karena silakan. Yang ingin saya sampaikan dan menjadi unek-unek kami sebagai guru agama. Tapi nama saya Misrawati, guru agama Islam di SD Impres Mandar itu. Saya mengajar 7 rombel Pak. Jadi jam saya itu 28 jam, bukan lagi 24 jam. Mungkin Bapak pernah ke sana, bahkan Ibu Bupati pernah ke sana. Kemudian yang ingin saya tanyakan Pak, dari awal dari pembukaan P3K pertama, yang kami tahu itu 1000 yang diangkat di Kabupaten Mamuju, yang kami tahu. Kemudian yang saya dengar yang lulus, yang sampai saat ini sekitar 700. Jadi sisanya saya kira dari 1000 itu saya kira sudah diingatkan, sudah dipertimbangkan sehingga mengeluarkan statement seperti itu. Bahkan mungkin sudah mengeluarkan anggaran. Itu yang kami mau tanyakan. Itu yang pertama. Kemudian dari pembukaan P3K yang ketiga, pertama kami tidak dapat formasi yang PAI, kedua kami juga tidak dapat, ketiga kami alhamdulillah dibukakan. Itu 85 formasi. Ditambah guru agama Kristen 15 orang, jadi 100. Yang kampung pertanyakan karena tadi kan tidak ada anggaran. Jadi yang 100 kuota yang guru kelas ini kemana? Saya kira sudah dianggarkan dari awal. Kemana? Itu yang saya mau tanyakan. Yang dari 100 kuota ini kan masih ada sisanya 100 guru kelas kuotanya yang tidak lolos tahun ini. Jadi yang saya mau tanyakan kemana ini yang 100? Saya kira kami ada 85 orang ini yang 100 kuota yang guru kelas itu kami ini P3 tidak
selanjutnya kepada BKD dengan Dinas, bagaimana cara mengobservasi cara kelulusan sehingga ada di kemudian kami bertanya kepada operator siaga di Kemenak, kami bertanya, bahkan mereka mengatakan bahwa ada guru agama yang lolos tetapi tidak terdaftar di siaga. Jadi bagaimana cara observasinya? Itu yang mau kami tanyakan. Harus kita terbuka secara gamblang supaya kami juga tenang, kami ikhlas menerima kalau memang di 2025 itu yang akan terbuka kalau jadi. Jelaskan kepada kami bagaimana apa yang dinilai ini observasi. Saya mengajar 28 jam. Mengajar 28 jam, 28 rombel, 87 rombel 28 jam. Sedangkan ada yang guru yang lulus yang tadinya mengajar di PAUD, dia masuk di SD. Observasi apa? Itu yang mau kami tanyakan. Kalau misalkan formasi dan sebagainya dana dan tidak, kami bisa terima. Tetapi seperti yang dibilang tadi teman saya, ada sekolah yang bahkan 200.000 per bulan dia gajinya, bahkan itu pun dipotong. Tolonglah Dinas, BKD mengusul kepada Bupati, kepada kepala sekolah untuk menaikkan gaji kami sambil menunggu ini P3K. Itu saja. Terima kasih. Mohon maaf Pak kalau suara keras, kalau tidak pakai mikrofon. Bila ini bisa melihat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan lanjut Ibu dulu Sandur. Selesaikan dulu. Ya, silakan Ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi saya lanjut saja Pak. Mungkin dari sekian pertanyaan yang akan saya keluarkan mungkin sudah diwakili oleh teman-teman saya. Yang ini saya pendaftaran ketiga kali Pak. Justru di situ yang diobservasi kepala sekolah saya dengan guru senior saya yang diberikan nilai adalah guru yang tidak pernah mengajar agama Islam di sekolah saya. Karena dia mengajar di PAUD. Bukti kalau dia mengajar di PAUD Pak, dia sertifikasinya di PAUD. Berarti kalau kita sertifikasi berarti 24 jam memang waktunya habis di sekolah itu Pak. Tapi ketika ada terbuka pendaftaran P3K dengan secara spontan itu data dakodiknya Pak langsung dirubah jadi guru kelas menjadi guru agama. Dan saya Pak yang mengabdi di sekolah itu sudah puluhan tahun sama sekali kinerja saya tidak dianggap. Nah sekarang yang bikin saya gelisah lagi Pak karena kenapa? Otomatis karena teman saya ini yang sudah ada terangkat P3K masuk di sekolah itu, otomatis jam saya terancam Pak. Nah sedangkan jam saya itu dari awal kan memang sendiri saya guru agama di situ. Tapi kalau ada P3K sudah terangkat di situ, otomatis jam saya diambil. Maka saya ini bagaimana Pak? Nah saya ini sudah mengabdi di situ. Yang masuk itu adalah guru yang tidak pernah mengajar guru agama di situ. Yang saya tanyakan di sini, kalau memang pemerintah berdasar ke data dakodik, bagaimana sebenarnya caranya melihat data dakodik itu Pak? Kenapa bisa berubah-ubah? Karena ketika teman saya itu mendaftar, dia tidak bisa resume. Karena kenapa? Dia sarjana pendidikan agama Islam, tapi statusnya guru kelas. Tapi ada rekomendasi dari kepala sekolah membawa SK pembagian tugas ke Dinas bahwa membenarkan dia guru agama di sekolah itu. Nah langsung dibuatkan rombel kelas 1 dengan kelas 2. Nah kalau memang seperti yang tadi Bapak dari BKD Pak Herman mengatakan bahwa guru yang mengajar dengan sesuai dengan jam 24 jam itu aman. Tapi kenyataan fakta di lapangan itu tidak seperti itu Pak. Itu tidak seperti itu. Dan terus terang kalau berbicara masalah kinerja, kita semua sama Pak. Bahkan kami honorer juga dituntut untuk 24 jam mengajar. Jadi dengan adanya rapat seperti ini, alhamdulillah, seperti yang kata teman saya tadi, kita cuma bisa sering berupa kayak gibah saja. Alhamdulillah dengan seperti ini ada bisa didengarkan langsung Bapak BKD dari Dinas,